Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara-saudari terkasih, berkali-kali Yesus menggambarkan arah langkah hidup dan perutusannya sebagai suatu perjalanan. Aku adalah jalan. Tetapi apa makna jalan itu bagi Yesus? Yang pertama, jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan salib. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 4-5, Yesus berkata, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dengan peristiwa salib, para murid akhirnya tahu bahwa jalan yang dimaksudkan Yesus adalah jalan salib. Yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah jalan yang harus ditempuh oleh murid-muridnya dan kita sekalian yang menjadi pengikut Kristus, yakni jalan salib. Sebab kematian Yesus disalib dan kebangkitannya menjadi jalan yang harus ditempuh oleh segenap pengikutnya bila ingin datang kepada Bapa di sorga. Saudara-saudari terkasih, Yesus bukan sekedar berkata, "Aku menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh," melainkan, "Aku adalah jalan." Ibaratnya apabila kita memasuki suatu daerah yang belum kita kenal, kita bertanya kepada seseorang yang kita jumpai. Mungkin orang itu memberikan keterangan yang benar, namun tidak otomatis kita menemukan tujuan yang kita cari. Tetapi apabila orang itu berkata, "Mari, saya tunjukkan jalan itu dan saya hantar kamu," maka orang itu sendirilah yang merupakan jalan yang harus kita ikuti. Maka kita tidak akan tersesat dan dapat mencapai tujuan kita. Itulah yang dimaksudkan dan dilakukan Yesus bagi kita ketika ia berkata, "Aku adalah jalan." Kepada kita yang percaya kepadanya, Yesus bukan sekedar memberi nasihat dan pengarahan belaka. Ia memegang tangan kita, menuntun perjalanan hidup kita secara pribadi setiap hari. Dalam perjalanannya menuju Bapanya, ia harus menempuh jalan salib, kematian, namun sekaligus kebangkitan. Maka dengan demikian, kita pengikutnya harus juga menempuh jalan salib itu setiap hari untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Juga tidak ada keselamatan kekal tanpa perjuangan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah. Yesus bukan hanya sekedar berkata, "Aku adalah jalan," tetapi juga, "Aku adalah kebenaran." Apa arti kebenaran? Menurut kitab suci, apa yang benar ialah apa yang sesuai dengan kehendak Allah dan lahir dari kasih akan Allah dan sesama. Itulah yang disebut benar. Itulah pula yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak mengenal kepalsuan, kebohongan, pura-pura, sombong, munafik, benci, maupun dendam. Demikianlah Yesus adalah kebenaran kita, bukan sekedar dalam ajarannya, tetapi juga dalam perbuatan kasih-Nya terhadap kita. Yesus adalah sungguh-sungguh kebenaran itu sendiri. Akhirnya Yesus berkata, "Aku adalah hidup." Artinya, hanya orang yang memiliki Yesus sebagai jalan dan kebenaran akan dapat hidup. Bukan hanya sekarang,
tetapi untuk selamanya. Yesus Kristus telah mendirikan gerejanya yang disebut oleh Santo Petrus sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, dan juga sebagai bangunan rohani. Kita umat Allah, pengikut Kristus, adalah batu-batu hidup dari bangunan itu. Dan Yesus Kristus adalah batu sendinya atau batu penjurunya. Maka apabila kita sebagai warga gereja hidup bersama dengan Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran, maka kita dapat hidup bersama dengan Yesus. Hal itu kita laksanakan lewat doa, menghayati hidup sakramental, termasuk mengikuti perayaan Ekaristi, dan juga melakukan karya-karya sosial karitatif dalam berhubungan satu sama lain sebagai saudara dalam cinta. Bila hidup kita sebagai orang beriman hanya formal saja, sekedar mengikuti aturan tanpa penghayatan, maka cermin hidup kita akan menjadi suram. Kata Santo Paulus, kita belum keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang menakjubkan. Kita tidak akan menemukan arti hidup kita dan tidak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan itu. Ingat kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Pekerjaan apa itu? Yakni membuat mukjizat. Ketika kita bekerja, ada hasilnya. Jangan dikira mukjizat itu bim salah bim lalu jadi. Tidak. Kita harus berjuang dan berjuang bersama dengan Tuhan. Pekerjaan yang lain adalah mengajar. Untuk apa? Untuk menemukan kebijaksanaan hidup. Pekerjaan yang lain adalah berdoa agar semuanya direstui dan diberkati Tuhan. Kiranya ini yang menjadi keyakinan kita sejak hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.